烂泥一堆。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin akan kembali membahas alur cerita Donghua yang baru aja rilis dengan judul Otherworldly Evil Monarch. Menurut Mimin, Donghua ini cukup seru ya guys, karena main karakternya tidak hanya kuat namun juga kocak. Sekilas mirip-mirip dengan Suujo dari Donghua sebelah ya. Semoga aja Mimin bisa istiqomah bikin alur cerita dari Donghua ini, karena ya begitulah, kadang-kadang Mimin juga kena penyakit males guys. Hehe. Yaudah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai ke pembahasan Donghua baru dengan judul Otherworldly Evil Monarch atau Yiren Junmoye. Scene awal episode pertama dibuka dengan pengenalan main karakter kita bernama Junsi yang merupakan seorang agen rahasia. Bisa dibilang Junsi adalah seorang agen rahasia terkenal yang win rate-nya mencapai 100%. Jadi setiap misi yang dijalani oleh Babang MC tidak pernah gagal sama sekali. Meskipun begitu, Junsi termasuk seorang agen yang cukup pemilih dalam menjalankan misi. Tidak peduli berapapun bayarannya, jika di hari itu Junsi tidak mood, maka dia akan menolak tawaran tersebut. Hari ini di sebuah pelabuhan, Junsi sedang melakukan misi untuk mendapatkan kembali barang milik negara yang sangat berharga bernama Menara Hongjun. Setelah membereskan semua kawanan pencuri, Junsi masuk ke sebuah ruangan untuk mengambil dan membawa Menara Hongjun yang sudah dicuri. Dan dari sinilah masalah mulai terjadi, di mana Junsi tidak bisa bergerak karena adanya peristiwa aneh yang disebabkan oleh Menara Hongjun. Sementara di saat yang sama, bala bantuan dari kawanan pencuri sudah mulai berdatangan dan mereka langsung memberondong Junsi dengan rentetan peluru. Scene beralih ke sebuah kerajaan bernama Tianxiang yang sedang melakukan ritual pemakaman tuan muda keluarga Jun, yaitu Jun Moshi. Terlihat seorang gadis kecil bernama Keur memimpin ritual tersebut untuk melakukan penghormatan terakhir. Namun ya, di sini terlihat kesedihan dari para pelayat seperti dibuat-buat agar ritual pemakaman terkesan penuh dengan kesedihan. Beberapa saat setelah proses ritual berjalan, tiba-tiba saja semua orang berlarian keluar ruangan karena menemukan sesuatu yang aneh. Yap, benar sekali, keanehan tersebut disebabkan oleh Jun Moshi atau tuan muda keluarga Jun yang dianggap mati ternyata hidup kembali. Momen ini pun membuat Keur sangat kaget dan secara refleks langsung menampar Moshi yang baru saja terbangun. Ternyata Junsi yang sebelumnya diberondong peluru oleh kawanan pencuri sudah kehilangan nyawa, dan berkat magis dari Menara Hongjun, dia sekarang bereinkarnasi menjadi tuan muda keluarga Jun, yaitu Jun Moshi. Jun Moshi yang merupakan tuan muda di kerajaan Tianxiang merupakan tuan muda sampah keluarga yang sangat lemah. Bahkan di sini Keur menjelaskan kalau Moshi kemana-mana harus ditemani. Yang lebih parahnya lagi, buang air besar saja Moshi ini tidak berani sendirian pergi ke toilet. Menyadari semua ucapan Keur, Junsi bisa paham kalau pemilik tubuh lama yang dia masuki adalah seorang pecundang.
Selain itu dia juga penasaran ada berapakah saudara yang dia miliki di kerajaan Tianxing ini. Ke'er pun berkata kalau Moxi tidak punya saudara karena mereka semua sudah mati. Dan sekarang Moxi adalah tuan muda tunggal dari keluarga Jun di kerajaan Tianxiang. Hal ini tentu saja membuat Junsi senang karena dengan tubuh Moxi dia punya banyak kekayaan dan menjadi pewaris tunggal kerajaan. Selain itu wajah dari Moxi juga lumayan tampan, jadi membuat Junsi bisa menikmati hidupnya dengan santuy sekarang ini. 没有人争家产，很快就能继承家产，潇潇洒洒的玩一回。这小白脸长得也还行。 Namun sayangnya Junsi menyadari kalau Moxi merupakan seorang tuan muda, jadi hidupnya selalu diawasi oleh siapapun yang mempunyai masalah dengan keluarga Jun. Karena sudah hidup sebagai Jun Moxi, akhirnya Junsi akan menggunakan identitas ini untuk mencari tahu apa yang salah dengan kematian dari Jun Moxi. 怕是有蹊跷。 Sementara itu di kediaman pengadilan kerajaan, kakek Moxi terlihat marah-marah kepada 3 orang kepala keluarga yang ada di kerajaan ini. Mereka adalah kepala keluarga Dugu, kepala keluarga Tang, dan juga yang terakhir adalah kepala keluarga Li. 3 orang kepala keluarga ini dicurigai menjadi dalang utama di balik kematian dari Jun Moxi yang merupakan cucu satu-satunya dari si kakek Jun. 可能是杀死我孙子的凶手，我俊家满门忠烈。 Kakek Jun pun memohon kepada Yang Mulia Pengadilan agar kiranya membantu untuk menemukan siapakah orang yang sudah melakukan pembunuhan kepada cucunya. 我意难平啊！ Sementara itu di tempat lain, Ke'er memberitahu kalau 3 keluarga di kerajaan Tianxiang adalah keluarga yang paling ingin membunuh Moxi. Sontak hal ini pun membuat Junsi kaget karena ternyata banyak sekali orang yang menginginkan kematiannya. Lebih mengejutkannya lagi, ternyata masih banyak sekali orang yang ingin mencelakai Moxi, dan itu bisa dilihat dari daftar panjang yang ditunjukkan oleh Ke'er. Bisa dibilang mereka semua ini adalah daftar orang yang selama ini sudah berusaha untuk membunuh Moxi. 这么多！ Mereka-mereka ini sudah menyimpan kebencian sejak Moxi dilahirkan, dan bahkan lebih mengejutkannya lagi ada ayam dan juga bebek di dalam daftar makhluk hidup yang ingin mencelakai Moxi. Waduh, aneh banget nih. Ke'er menjelaskan kalau itu bukanlah sebuah hal yang aneh di mana Moxi adalah orang nomor 1 yang menjadi incaran dari semua pihak untuk dibunuh. Junsi mulai merasa pusing di mana ternyata tubuh sampah yang dia tempati kematiannya sangat berharga bagi orang lain. 到了这么一个垃圾人物身上， 一不小心就把实话说出来了。 Karena di sini Ke'er tidak ingin membuat Moxi sedih, dia lekas memberitahu kalau Moxi adalah orang yang sangat terkenal dan bahkan akan menjadi suami dari Tuan Putri Ling Meng, yang mana sudah pasti banyak orang yang iri akan hal tersebut. Mendengar ucapan dari Ke'er membuat Junsi sadar mungkin saja karena dia adalah calon suami dari Putri Ling Meng, maka orang-orang jadi banyak yang ingin membunuhnya. Ke'er di sini menjelaskan kalau itu bukanlah menjadi penyebab utamanya. Lagi pula kematian Moxi sebelumnya juga sangat janggal karena ketika tertidur dia jatuh dari atas kasur lalu mati tanpa sebab. 您是在晚上睡觉的时候。 Sontak cerita Ke'er tersebut membuat Junsi tertawa karena dia tidak menyangka kalau penyebab kematian dari Moxi sangatlah konyol. Beberapa saat kemudian muncul paman ketiga dari keluarga Jun yang tidak menyangka kalau Moxi masih hidup. Dia kemudian berpikir kalau surga sudah berkehendak, Moxi tidak akan pernah mati meskipun dia adalah seorang tuan muda yang dikenal sebagai sampah keluarga. Paman ketiga kemudian mendekat guna memastikan apakah Moxi dalam keadaan baik-baik saja. Di saat itu Junsi berpikir kalau dia akan melakukan sedikit trik untuk membuat paman ketiga terkecoh. Akan tetapi karena tubuh Moxi sangatlah lemah, Junsi tidak bisa berbuat apapun ketika paman ketiga menggenggam tangannya dengan sangat kuat. 得自己去挣。
Genggaman kuat ini membuat paman ketiga memastikan kalau keadaan Moshi sudah baik-baik saja. Di satu sisi dia juga heran kenapa Moshi tidak berteriak kesakitan, padahal bisa dibilang genggaman tangannya sangatlah kuat. Junshi pun kemudian berkata kalau hanya tangannya saja yang terasa sakit, jadi mulutnya tidak perlu berteriak. Sontak ucapan ini membuat paman ketiga kaget, di mana Moshi bukanlah seperti Moshi yang dia kenal. Namun karena Moshi sudah hidup kembali, paman ketiga memerintahkan ajudannya untuk mengirimkan pesan kepada kakek Jun kalau tuan muda Moshi sudah baik-baik saja sekarang. Beberapa saat kemudian, kakek Jun yang sedang ngamuk-ngamuk mendapatkan kabar kalau Moshi ternyata masih hidup, dan hal ini tentu saja meredam kemarahan dari kakek Jun. Sambil berjalan pulang juga kakek Jun merasa heran kenapa cucunya bisa hidup kembali. Terlebih lagi berita tentang Moshi yang hidup kembali pasti sudah menyebar kepada semua orang, yang mana hal itu menandakan kalau cucunya itu pasti sudah diawasi lagi oleh orang-orang yang ingin membunuhnya. Akan tetapi ya tetap saja yang terpenting bagi kakek Jun adalah Moshi sudah hidup kembali sekarang ini. Sementara itu di kediaman keluarga Li, kakek Li sedang berbicara kepada cucunya dan memberikan kabar kalau Moshi sudah hidup kembali. Sontak hal ini membuat mereka berdua kembali menyusun rencana untuk kembali lagi melakukan pembunuhan. Karena diketahui kalau Jun Moshi adalah pria yang genit, cucu Li berencana menggunakan beberapa orang wanita untuk melakukan misi pembunuhan tersebut. Dia juga tidak ingin terlihat mencolok agar keluarga Li mereka tidak dicurigai oleh keluarga Jun yang sudah melaporkan kejadian ini kepada pengadilan kerajaan. Cucu Li juga meminta si kakek untuk tenang, karena jika yang hidup kembali adalah Jun Moshi maka rencana mereka pasti akan berjalan lancar. Dan jika rencana mereka gagal, si cucu Li ini memastikan kalau bocah sampah di keluarga Jun bukanlah Jun Moshi lagi. 出动重量级的人物，不会有万一的，那他就不是君莫邪了。 Sementara itu di dalam hutan bambu, Junshi terlihat sedang berlatih giat menggunakan tubuh dari Moshi. Dalam beberapa gerakan saja yang Junshi buat, dia akhirnya menyadari kalau tubuh dari Moshi memanglah sesampah ini. 还真不知道这个君莫邪有多废，就这也太弱了吧！就带个胎记有什么用？ Secara tidak sengaja Junshi menemukan gambar menara Hong Jun di tangannya, dan tiba-tiba saja gambar menara tersebut menjadi bersinar. Rasa pusing di kepala mulai dirasakan oleh Junshi yang membuat dia pada akhirnya dibawa ke sebuah tempat yang di sana juga ada menara Hong Jun. Menara Hong Jun ini terlihat aktif dan membuat seni indah yang membuat Junshi sangat terpesona. Dan terpesonanya Junshi kepada menara Hong Jun ini juga sekaligus menutup episode pertama kali ini ya guys. Gimana nih episode pertama? Lanjut gak nih? Kalau lanjut komen di bawah ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.